standby. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Mari ikuti protokol kesehatan 6M. Rincian protokol kesehatan 6M diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah MK tetap diadakan khusus untuk keluarga inti atau keluarga yang tinggal serumah saja. MK dipimpin langsung oleh kepala keluarga atau ketua MK. Selama sebulan, MK tidak akan didampingi dari gereja untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan COVID. Karena itu, diharapkan seluruh keluarga tetap mengadakan MK. Materi renungan dapat diambil dari grup WhatsApp gereja. Foto MK dapat dikirimkan kepada Ibu Rum atau Ibu Gembala supaya bisa di-share di grup WhatsApp gereja. Doa akan diadakan setiap hari Selasa sampai Kamis jam 11 sampai jam 12 siang di gereja. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 di gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Retna Handaya Ningsih pada tanggal 2 Juli. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama mulai ibadah kita. Mari memberi hati yang terbaik. Mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan kami, Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya Tuhan kami memberi yang terbaik bagi Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Mari Bapa, Engkau hadir dan melawat setiap umat-Mu. Dimanapun kami berada pada pagi hari ini, kami percaya kami menyembah Allah kami yang benar, Allah kami yang kudus. Kami percaya kami menerima kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Ku bersyukur kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus. Tuhan dan Rajaku,
biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Betapa kami kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari dengan segenap hati nyatakan pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Engkau baik bagi kami Tuhan, dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Mari bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran. Mari dengan segenap hati, betapa kami kagum, betapa Tuhan perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Ini ungkapan hati kami Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh kami tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Lagi katakan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, Engkau baik bagi kami, Yesus. Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur, kami naikkan ucapan syukur kami hanya bagi Yesus, Allah yang kudus, Allah yang hidup. Kekuatan bagi kami Tuhan hanya dari-Mu, hanya dari-Mu Tuhan. Yesus, kami rindu memberi yang terbaik bagi-Mu. Ini hidup kami, ini penyembahan kami. Pakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan. Itu yang kami rindukan, Kau menjamah setiap kami. Hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami disegarkan, kami menikmati kasih-Mu Bapa. Engkau baik bagi kami, Engkau baik Tuhan, Engkau segalanya Tuhan bagi hidup kami. Hanya Yesus, sumber kekuatan dalam hidup kami, sumber kemenangan
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari setiap pribadi menikmati hadirat Tuhan. Yesus menantikan setiap umat menyembah, setiap lidah berkata-kata, Yesus rindu. Engkau yang ditinggikan Tuhan, Engkau yang dimuliakan di tengah-tengah kami Bapa. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu berkarya, menjamah setiap hati kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber kemenangan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Dia Allah sumber kekuatan bagi kami, Dia segalanya bagi kami. Kami terus bersyukur padamu Tuhan, Kau Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami yakin Engkau tetap Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam segala perkara dalam hidup kami, kami yakin Engkau sanggup melakukan perkara yang dahsyat dan besar Tuhan bagi hidup kami. Jiwa kami mau bersuka-suka karena Engkau. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah sumber kekuatan dan kemenangan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami bersyukur dan kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang benar. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kita. Mari setiap kita yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia sumber kemenangan bagi setiap kita. Kebenaran untuk selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, katakan. Kau keselamatanku dan Kau membela kami Tuhan, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam. Mari dengan sungguh nyatakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan Tuhan kuat. Amin. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Amin. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kami mau terus menyembah Engkau, kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, kami tidak ragu Tuhan. Amin. Kau menjamin hidup, serukan. Kau keselamatanku dan Kau yang membela-Ku, kami tidak takut Tuhan. Kuasa-Mu di dalam. Mari dengan sungguh nyatakan, walau badai menerpa di dalam hidupku. Mari dengan imanmu nyatakan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Amin. Kau kebenaran kami Tuhan Yesus. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berhenti. Katakan Dia Alfa dan Omega. Omega,
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk kami terus percaya kepada Engkau dalam segala hal Tuhan. Dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap kekurangan kami. Mari Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau lah satu-satunya juru selamat dan kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus percaya kepada Engkau. Kami mau terus berserah hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Mari dengan kerinduan menyatakan ajar aku Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku. Yesus Tuhan. Mari sidang jemaat dengan segenap hatimu berserah kepada Tuhan, nyatakan ajar aku Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus, menerangi seluruh hidup kami Tuhan. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Mari dengan sungguh nyatakan ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Beri kami hati-Mu Tuhan, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Mari angkat tanganmu, berikan kepada Tuhan, nyatakan ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hati kami untuk Engkau Tuhan. Oh, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak
puji Engkau Tuhan Yesus, ku puji Kau, puji Kau Tuhan. Oh, selama-lamanya Tuhan, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, Yesus Tuhan. Mari dengan lembut nyatakan, ajar aku Yesus Tuhan, ajar aku. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami percaya kuasa yang sama itu menguasai hidup kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita masih dapat beribadah pada hari ini. Sekalipun ini adalah yang kedua kalinya kita beribadah secara online karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, tapi kita tetap bersyukur kita tetap dapat beribadah walaupun secara online. Nah, hari ini di minggu pertama di bulan ini kita masih tetap dalam topik atau tema bulan keluarga. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan topik yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, ya, di layar televisi, mungkin di handphone juga ya. Nah, topiknya adalah membangun komunikasi yang bermakna dalam keluarga, ya. Membangun komunikasi yang bermakna dalam keluarga. Nah, komunikasi ini menjadi satu hal yang penting sebetulnya dalam kehidupan kita, ya. Tidak hanya dalam konteks berkomunikasi di dalam keluarga, tapi dalam segala aspek kehidupan kita, baik di pekerjaan, dimanapun kita berada. Komunikasi menjadi salah satu alat, ya, atau sarana yang penting untuk kita dapat membangun satu hubungan yang baik, ya, baik terhadap seseorang, ya, atau di bidang pekerjaan membangun hubungan yang baik sehingga tercipta satu kerjasama yang baik. Nah, dalam hal ini hari ini kita akan belajar dalam konteks bagaimana membangun komunikasi yang bermakna dalam keluarga. Kenapa dikatakan komunikasi yang bermakna? Karena kalau saya katakan secara umum komunikasi itu artinya ya membangun sebuah pembicaraan, ya, ngobrol gitu. Nah, tapi berapa banyak kita ketahui, bahkan mungkin kita juga pernah mengalami, ya, ketika kita berkomunikasi terhadap seseorang, entahkah itu istri, ya, entahkah itu suami atau anak-anak kita atau teman kita atau rekan sekerja dimanapun kita berada. Nah, ada beberapa orang yang ketika mulai berkomunikasi, ya, atau berbicara dengan seseorang itu komunikasinya akhirnya tidak bermakna. Kenapa saya katakan tidak bermakna? Karena ada beberapa orang yang begitu mulai ngobrol gitu, ya, endingnya bukannya jadi terjalin satu kerjasama yang baik, tapi akhirnya bisa menyinggung perasaan orang tersebut gitu, bahkan menyakiti, sehingga kita sering tahu, dengar tidak banyak akhirnya karena pembicaraan atau perkataan yang salah, ya, jadi hubungannya menjadi tidak baik lagi, bahkan bisa menjadi putus hubungan gitu, ya, menjadi hubungannya tidak baik lagi, ya, tidak mau kenal lagi gitu, ya, karena merasa kecewa karena sebuah perkataan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar ada beberapa poin dari firman Tuhan bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang bermakna dalam keluarga kita, tentunya dalam keluarga kita di rumah, ya, baik suami dengan istri atau istri dengan suami, kemudian orang tua dengan anak-anak, ya. Kita akan belajar bagaimana kita bisa membangun sebuah komunikasi yang bermakna, maksudnya artinya
sebuah komunikasi yang tentunya mempunyai nilai yang positif ya, nilai yang baik sehingga itu dapat menjadi berkat bagi sesama anggota keluarga kita. Kita dapat dibangun ya, kita dikuatkan gitu ya. Kadangkala mungkin sekali waktu kita ada saat-saat kita menjadi lemah gitu ya. Nah, dengan adanya orang lain tentunya dalam hal ini keluarga kita yang bisa mendukung, mensupport lewat komunikasi ya, lewat sharing gitu ya, lewat dukungan, bisa juga lewat doa. Nah, kita akan dibangun, dikuatkan kembali. Nah, saya tidak akan berlama-lama, kita langsung lihat. Yang pertama adalah kita lihat dulu ayatnya maksud saya ya. Kita lihat dulu, ini adalah ayat pendukung ya, atau ayat tuntunan bagaimana kita bisa dapat membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 berbunyi demikian, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kalau kita perhatikan pada ayat ini, ya Ulangan 6 ayat 49, itu berbicara tentang waktunya, kapan sih gitu ya kita harus membangun komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Firman Tuhan mencatat itu harus diperkatakan ya, diajarkan ya kepada anak-anak dalam keluarga ya, berulang-ulang, terus-menerus, tidak bosan-bosannya. Dan dikatakan apabila engkau duduk di rumahmu, bicara tentang kapan, tempatnya, ya di rumah. Waktu apa? Apabila engkau sedang dalam perjalanan juga, ketika kita mungkin berpergian ya, sekarang nggak bisa karena sedang corona ya, jadi nanti waktu sudah agak baikan bisa ya pergi bersama-sama keluarga. Tapi firman Tuhan katakan harus ya kan, tidak hanya di rumah saja, berulang-ulang membicarakannya, maksudnya mengajarkan firman Tuhan ya, berkomunikasi yang baik sesuai dengan cara firman Tuhan ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, dikatakan juga apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Bangun tidur, kemudian sebelum aktivitas atau setelah bangun tidur, dalam aktivitas setiap kali terus bicarakan, dikomunikasikan. Apabila engkau berbaring, maksudnya mau tidur lagi. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur ya, di rumahkah atau sedang dalam perjalanankah ya dengan keluarga, itu harus terus dikomunikasikan, terus belajar membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang bermakna sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang selanjutnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 berbunyi demikian. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kalau ayat yang pertama bicara tentang kapan waktunya, ya, tempatnya di mana. Tapi yang kedua ini saya menangkapnya ini bicara tentang apa? Tujuan daripada kita berkomunikasi itu apa sih gitu ya. Tuh firman Tuhan mengajarkan tujuannya apa? Untuk isinya gitu ya. Nah, bukan untuk menghakimi seseorang ya, untuk menyalahkan ketika mungkin terjadi kesalahan dalam keluarga baik istri atau anak-anak, tetapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk menasehati ya. Nah, saling membangun, komunikasinya itu ditujukan untuk menasehati, untuk membangun ya, menghibur, menguatkan, bukan dengan tujuan yang lain supaya keluarga kita tetap terus terjalin dalam sebuah hubungan yang harmonis ya, komunikasinya bermakna, komunikasinya bisa menjadi berkat, komunikasinya menjadi memiliki sebuah nilai yang positif ya. Nah, perhatikan, ternyata melihat dalam kondisi sekarang ya, di era dikatakan di era digital ya, gadget atau gawai itu sudah menjadi ya betul sebuah kebutuhan ya yang memang kita gunakan. Tetapi ternyata ketika seseorang salah menggunakannya ya, alatnya, gadgetnya tidak salah ya. Tetapi yang salah adalah kalau tidak bisa menggunakannya dengan baik ya, mengatur waktu dengan baik, maka gadget atau gawai itu bisa menjadi sebuah alat yang menghalangi untuk keluarga bisa dapat membangun sebuah komunikasi yang baik. Karena kalau kita perhatikan beberapa keluarga, bukan hanya beberapa, mungkin banyak ya, gitu, sibuk masing-masing dengan gawainya ya, sibuk masing-masing dengan gadgetnya, lebih berfokus
kepada handphonenya gitu ya, media sosialnya macam-macam gitu, daripada dia berkomunikasi dengan keluarganya di rumah tangganya. Suami baik dengan istrinya, istri dengan suaminya, atau dengan anak-anaknya. Masing-masing seperti saya sering sampaikan, dalam satu rumah, coba perhatikan, duduk satu ruangan, entahkah itu di ruang keluarga, entahkah itu di ruang makan, tapi masing-masing jarang sekali berkomunikasi secara langsung gitu. Lebih banyak fokusnya pada alatnya masing-masing. Nah, ini kalau terus-menerus ya, itu bisa menjadi sebuah penghambat dalam kita berkomunikasi, membangun komunikasi yang baik antara keluarga masing-masing anggota ya. Nah, itu akhirnya tidak terjadi sebuah komunikasi yang bermakna karena masing-masing fokus pada gadget. Nah, hal itu tidak boleh terjadi. Kalau itu terjadi, tentunya keluarga kita tidak akan dapat membangun sebuah komunikasi yang mendalam dan bermakna untuk jangka panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal ya, topik hari ini, poin untuk kita dapat belajar bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik ya, tentunya positif dan bermakna di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita lihat. Yang pertama adalah, nah, ada 3 ya. Bagaimana membangun komunikasi yang bermakna dalam keluarga kita. Yang pertama, bangun komunikasi dari hati ke hati ya. Usahakan setiap kali kita berkomunikasi ketika waktunya cukup tentunya ya. Nah, bangunlah sebuah komunikasi yang baik dari hati ke hati. Yang kedua, kita harus menjadi pendengar yang baik. Kebanyakan kan kita hanya mau didengarkan gitu. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan, kita yang kedua harus belajar menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, nah itu yang saya katakan isinya ya, motifnya, tujuannya adalah apa? Nah, saling mendorong dan menguatkan. Setiap kali kita berkomunikasi dengan seseorang, khususnya konteksnya dalam keluarga ya, baik kepada suami, istri, anak-anak, itu harus isinya, entahkah itu mungkin bisa kritik ya, bisa gitu ya, entahkah itu mengingatkan, teguran ya, tentunya dengan cara-cara kasih Tuhan. Itu harus isinya yang mendorong dan menguatkan anggota keluarga kita. Nah, kita mulai yang pertama. Yang pertama, nah, bangunlah komunikasi dari hati ke hati ya. Nah, ini adalah taraf akhir daripada sebuah tahapan komunikasi. Nah, sebenarnya ada beberapa tahapan ya, tingkatan ya komunikasi sehingga sampai pada tahap ini. Ya, saya mencatat di sini ada 3 tingkatan komunikasi. Ya, nah kita harus mencapai komunikasi ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama adalah tingkat pertama adalah yang paling dangkal atau yang paling bawah ya, di mana orang itu hanya menyampaikan kata-kata yang klise ya, basa-basi gitu. Biasanya kalau tidak terlalu kenal ya, tidak terlalu dekat. Ya, halo, apa kabar? Gitu ya. Gimana hari ini? Selamat pagi, selamat sore, sudah makan atau belum? Gitu ya. Ya, cuman komunikasi yang memang biasa ya. Ini tidak bisa membangun hubungan yang lebih dalam. Nah, yang kedua yaitu tingkat kedua adalah tahap bertukar fakta atau informasi, di mana terdapat pembicaraan yang mengenai sesuatu ya, tapi tetap ada sebuah batasan. Misalnya ya, ketika kita mendengar sebuah informasi, misalnya saya mendengar sebuah informasi tentang peristiwa apa ya, kalau dalam hal ini sekarang tentang corona ya, berita-berita perkembangan corona ya, hanya bertukar informasi atau mungkin cerita, itu ada teman saya, teman kerja itu terdampak COVID. Bagaimana dia bisa terdampak? Ya hanya informasi itu. Kemudian karena dia tidak pakai masker, bla 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 dan yang lain-lain gitu. Tapi hanya sekedar informasi. Nah, itu tingkat yang kedua. Nah, jadi masih ada sifatnya belum personal lebih dalam. Nah, yang firman Tuhan ajarkan ya, topik hari ini kita belajar untuk keluarga kita harus masuk pada sebuah tahapan yang lebih lagi, yaitu membangun komunikasi dari hati ke hati, yaitu tingkat yang ketiga. Nah, ini tingkat yang terdalam ya. Jadi mulai menyampaikan perasaan dan pendapat
ya yang didiskusikan, hal-hal yang didiskusikan. Nah, pada tahap ini seseorang itu mulai berani menyampaikan perasaan ya atau pendapatnya dari pembicaraan yang mulai itu dari hati ke hati ya. Jadi ada sebuah kenyamanan ya, rasa nyaman satu sama lain, jadi bisa berkomunikasi dengan rasa percaya ya, tanpa takut dihakimi ya, betul-betul terbuka dan jujur. Nah, komunikasi yang Tuhan inginkan ya adalah tentunya dalam keluarga adalah harus sampai kepada tahap ini. Komunikasi dari hati ke hati, suami dan istri. Jadi tidak ada yang ditutupi, jadi betul-betul nyaman, bisa curhat, cerita ya mungkin bisa jadi mungkin sedang bersedih, ada hal-hal yang dialami ya, tapi mungkin tidak berani diceritakan kepada yang lain. Nah, suami bisa bercerita kepada istri, istri juga kepada suami. Nah, setelah tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi mungkin ketakutan, ya macam-macam gitu. Itu dikomunikasikan, nah, tapi kemudian akhirnya apa? Anggota, maksud saya suami atau istri jadi bisa tahu apa sih yang dikhawatirkan mungkin ya, apa yang ditakutkan, apa yang menjadi harapan daripada suami atau istri. Nah, ketika itu diketahui, nah dari situ suami bisa mengerti apa yang dialami oleh istri. Nah, itu adalah komunikasi dari hati ke hati. Dan yang terakhir seperti saya katakan tadi ya, tentunya setelah mendengar itu, nah suami bisa mensupport atau istri mensupport, mendukung ya, memberi pertolongan gitu ya, bantuankah mungkin support lewat nasihat, lewat doa. Jadi betul-betul ada sebuah dukungan sehingga komunikasinya terbangun dengan baik, saling menguatkan. Ya, nah tentunya itu yang Tuhan inginkan ya. Jadi bangunlah sebuah komunikasi tidak hanya sebatas basa-basi ya, hanya sekedar bertukar informasi, cerita saja sudah tidak berdampak apa-apa. Tapi bangunlah ya dengan tentunya dengan waktu, tempat yang baik, tepat ya, berkomunikasi dari hati ke hati, apa yang menjadi dambaan, apa yang menjadi keinginan. Jadi betul-betul tidak ada lagi rasa takut ya untuk dihakimi, rasa malu, tidak. Dalam keluarga tentunya adalah sebuah keterbukaan untuk saling mengasihi. Itu yang pertama ya, bagaimana kita dapat membangun komunikasi yang bermakna di tengah-tengah keluarga kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua adalah firman Tuhan topik hari ini mengajarkan kepada kita harus menjadi pendengar yang baik. Nah, ini bukan satu hal yang mudah ya, hal yang gampang, karena kecenderungan orang ya, manusia itu selalu maunya didengarkan. Maunya dia berbicara, nih dengerin saya nih gitu. Berapa kali kalau kita mungkin berkumpul ya dengan sahabat kita atau dalam kumpulan lagi ngobrol atau apa, nah kita bisa perhatikan ya, ada orang-orang yang memang selalu ingin bersuara ya, ingin selalu menonjol gitu, pengen didengarkan. Kecenderungan manusia adalah seperti itu ya. Tetapi kita harus tidak hanya ya, tidak apa-apa kita mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kita ya, kita mau didengarkan. Tetapi juga hari ini kita belajar untuk kita bisa membangun komunikasi dua arah yang baik ya. Tentunya dalam keluarga baik suami istri, orang tua dan anak, kita juga harus menjadi pendengar yang baik ya. Tidak hanya kita mau didengarkan suara kita, tetapi kita harus jadi pendengar yang baik. Nah, ada sebuah istilah pubbing ya. Di sini istilah baru ya, ya tentunya karena gadget ini perkembangan handphone ya, teknologi gitu. Jadi karena orang terlalu fokus kepada alat gadgetnya di dalam keluarga, baik mungkin dalam pertemuan apa yang ngobrol apa antar sahabat gitu. Nah, ada kalanya gitu, ketika seseorang berbicara kepada lawan bicaranya, ini lawan bicaranya itu tidak memperhatikan orang yang sedang berbicara kepada dia. Dia sibuk dengan apa? Gadgetnya, dengan handphonenya. Jadi ketika ditanya, dia tidak fokus, dia fokusnya kepada handphone. Sehingga orang yang mengajak bicara kesel kan, bisa kesel gitu. Kamu dengerin gak sih saya ngomong? Oh ya apa-apa gitu. Karena tidak memperhatikan ya, tidak memperhatikan, bahkan kesannya apa? Mengabaikan. Nah, ini tidak baik
ya tentunya ya, apalagi di dalam keluarga ya. Jadi ada seperti rasa tidak hormat tentunya, apalagi kalau anak-anak ya, orang tua ketika berbicara ya, menasihatkan anak tidak memperhatikan, sibuk fokus kepada gadgetnya, itu sebuah respon yang tidak hormat, dan itu sangat tidak baik ya dalam hal ini. Nah, tidak akan bisa terjalin sebuah komunikasi yang baik ya. Nah, jadi bisa terjadi akhirnya hubungan yang tidak baik ya. Ya, itu tidak boleh terjadi. Nah, kita harus menjadi pendengar yang baik. Nah, Bapak Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan dalam Markus pasal 10 ayat 49. Nah, itu nanti Bapak Saudara bisa baca ya. Itu kita dapat melihat ya, meneladani daripada Tuhan Yesus sendiri, bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi pendengar yang baik. Sekali waktu ya, Tuhan Yesus di satu kota, kemudian ada seorang yang bernama Bartimeus ya. Dia seorang yang buta, berseru minta tolong sama Tuhan. Tuhan Yesus berhenti ya, kemudian mendengarkan Bartimeus ya. Apa yang menjadi keluhan Bartimeus? Tuhan Yesus itu sendiri menjadi teladan contoh bagi kita. Dia juga menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, waktu kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan orang lain kepada kita ya, kita tidak hanya mendengar kebutuhan mereka saja Bapak Saudara ya. Tidak hanya mendengar apa yang menjadi kebutuhan mereka, tapi ketika kita tahu, nah itu menjadi sebuah peluang, memberikan kesempatan bagi kita untuk menolong mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, ketika seseorang sedang dalam masalah, dalam kesulitan, mungkin dalam kesedihan, nah ketika dia bercerita, kita dengarkan dengan baik. Itu sudah menjadi sebuah jawaban bagi dia ya, meringankan bebannya. Nah, ada sebuah yang sering saya sampaikan khususnya dalam hubungan suami istri. Nah, ini bicara tentang perbedaan pria dan wanita gitu ya. Nah, wanita itu kan memang dikatakan ada sebuah target gitu ya, dalam satu hari dia harus berbicara beberapa ribu kata gitu. Nah, ketika wanita sedang dalam masalah, mungkin sedang gundah, ya sedang hatinya sedang tidak baik gitu. Nah, mungkin gini, ketika suaminya pulang, ya, ketika sudah tenang, kemudian dia bicara pada suaminya, cerita apa yang menjadi permasalahan, dia cerita gitu, curhat gitu. Suami ya dengerin aja gitu. Nah, ketika istrinya selesai cerita, itu dikatakan, apakah ini survei gitu ya, ternyata begini, 50% ke atas masalahnya itu sudah sepertinya selesai. Dia mengalami kelegaan. Kenapa? Karena dia sudah bercerita, itu menjadi sebuah jawaban. Walaupun suaminya belum menjawab, tapi hanya sekedar mendengarkan. Jadi betapa pentingnya, nah khususnya para bapak-bapak, para suami-suami belajar menjadi pendengar yang baik ketika istri berbicara ya, ketika istri mengungkapkan sesuatu, curhatlah gitu. Dengarkan baik-baik. Jangan selalu sebagai suami biasanya kan begitu, maunya didengar. Istriku, anak-anakku dengar ya. Tapi juga harus mau menjadi pendengar yang baik. Berapa kali? Bukan berapa kali ya. Maksudnya saya pernah dengar gitu ya. Nah, ada sebuah keluarga bicara soal komunikasi gitu. Tanya bagaimana sih komunikasinya? Wah Pak, saya mah nggak bisa lebih dari 5 menit ngomong sama istri saya. Kenapa? Kalau lebih dari 5 menit pasti ribut, salah paham. Wah makanya saya malas ngomong. Malah jadi begitu. Nah kenapa? Karena tidak mau belajar untuk membangun komunikasi yang baik. Nah biasanya karena apa? Saling ego ya, maunya didengarkan, tidak mau mendengarkan ya. Tentunya ini sebuah hal yang memang tidak instan Bapak Ibu Saudara. Nah ini memang terus kita belajar ya, tentunya dalam membangun sebuah komunikasi yang baik dibutuhkan sebuah kerendahan hati ya, untuk bisa mendengarkan pasangan kita atau anggota keluarga kita, untuk bisa sama-sama terjalin sebuah komunikasi yang baik. Nah saya ada tambahan 3 hal ya. Jadi bagaimana sih kita bisa membangun komunikasi ya, misalnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, misalnya istri ingin menyampaikan sesuatu
ya mungkin ada sikap atau hal-hal yang tidak berkenan dari hati istri terhadap sikap suami, mungkin perkataan atau tindakan ya. Nah, atau kebalikannya pun demikian. Nah, ada 3 caranya bagaimana sih? Yang pertama adalah pilih cara dan tempat yang tepat untuk menyampaikannya. Nah, misalnya suami itu sukanya ngopi, ya ngopi di mana? Misalnya di kafe, atau dia suka ngopinya di ruang depan. Kalau itu ada di teras gitu. Nah, bikinin kopi ya. Nah, kalau memang sukanya ke kafe, ajak ke kafe. Pak, yuk kita sekali-sekali ke kafe gitu. Atau kalau di rumah ya bikinin kopi. Nah, jadi yang suasananya tenang, sudah bikinin kopi, duduk. Nah, setelah sambil dia menikmati kopi, nah baru mulai menyampaikan. Ya. Nah, yang kedua, persiapkan kata-kata yang tepat ya, bukan perkataan yang emosional ya. Jadi, waduh kesel gitu, langsung ngomong tapi dengan emosi. Nah, jangan ya, harus persiapkan kata-kata yang tepat, yang baik, penuh kasih. Nah, tentunya seperti saya katakan tadi, bukan untuk menghakimi ya atau menunjuk-nunjuk, mencari-cari kesalahan, tetapi harus penuh kasih, terarah kepada peningkatan. Untuk apa? Untuk bisa dapat pasangan itu berubah ke arah yang baik. Yang ketiga, pilihlah waktu dan suasananya. Jangan begitu suami pulang kerja lagi capek-capek, ya kan? Atau pasangan kita sedang dalam dirundung duka. Misalnya ada mungkin family atau keluarga yang sedang dalam kedukaan. Wah, udah langsung ngomong gitu ya. Nah, tapi tunggu waktu yang tenang, rileks, mungkin setelah makan malam ya. Nah, santai, atau di hari Minggu di mana tidak ada pekerjaan untuk dilakukan, jadi lebih rileks dan tenang. Baru bisa mulai bicara. Pasti akan terjadi sebuah komunikasi atau feedback yang baik, ya. Nah, ini dia, ya. Saat kita mau mendengarkan dengan sungguh apa yang disampaikan keluarga kita bukan hanya dapat mengerti kebutuhan mereka, namun juga memberikan apa? Tadi saya katakan, memberikan kesempatan bagi kita untuk menawarkan pertolongan kepada mereka ya. Nah, dalam konteks ini adalah pada istri kita, suami kita, atau anak-anak kita ya. Nah, bagi seseorang yang sedang dalam masalah, memiliki seseorang yang mau mendengarkan dengan sungguh sudah merupakan hal yang meringankan bebannya. Nah, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa membangun sebuah komunikasi yang bermakna ya, yang memiliki nilai positif, yang tentunya berdampak baik bagi keluarga kita. Yang terakhir adalah apa? Nah, ini bicara tentang isi daripada komunikasi kita. Tujuannya apa sih? Motifnya apa? Ya tentunya ini untuk apa? Saling mendorong dan menguatkan. Nah, tadi di dalam 1 Tesalonika. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Tujuannya, motifnya adalah ketika kita terus berkomunikasi, ngobrol di tengah-tengah keluarga kita, tujuannya adalah untuk menasihati. Kalau menasihati artinya membawa ke arah yang lebih baik, ya kan? Nah, saling membangun, bukan mengkritik, menjatuhkan, ya, dengan emosi, marah-marah lagi ya. Tapi harus membangun. Nah, dengan kata-kata yang baik, contohnya misalnya gitu ya, saya sebagai seorang suami, mungkin saya memiliki istri yang memang kadar ngomongnya lebih daripada wanita-wanita yang lain. Jadi kesannya cerewet, dan maaf bisa terjadi bukan hanya cerewet, akhirnya ngomong sana sini bisa ngomongin orang kan. Nah, kalau orang sebelah bilang, wah ujung-ujungnya fitnah gitu. Nah, bagaimana ya cara ngomongin istrinya ya? Oh, istri kita misalnya begitu. Ya tentunya dengan cara yang baik, jangan langsung, "Mi, kamu ini aku dengar berita, kamu ini fitnah orang ini, wah kamu gimana lah." Ya tentu saja istri juga jadi, wah kok suamiku langsung main tuduh begitu, belum tahu buktinya dan segala macam misalnya gitu. Nah tentunya dengan kata-kata, "Mi, aku ada dengar berita." Nah ya setelah ambil waktu, tempat yang tenang yang baik gitu, "Mi, aku mau ngomong deh, ada sesuatu yang mau aku obrolin. Ya, aku denger nih ada berita gitu, dari orang atau temanku. Nah, kamu waktu itu ketemu dengan si Anu," misalnya gitu. Aku dengar kamu kok ngomongin dia begini-begini. Bener nggak Mi? Tanya dulu begitu. Nah, dengan nada yang tenang, ya, dengan nada yang baik, tidak langsung menuduh gitu loh. "Coba Mi, cerita Mi, kamu menurut kamu versimu bagaimana?" Gitu, dengan cara yang baik. Nah, kalau dengan cara yang begitu tentu istri tidak akan langsung tensinya tinggi ya, tapi dengan cara
dengan nada juga ya, tidak nada tinggi, tidak nada menghakimi, menuduh gitu ya, paling langsung marah, udah jadi perang dunia keempat ya. Nah jadi harus isinya adalah saling mendorong dan menguatkan ya. Nah komunikasi di dalam keluarga harus dipenuhi dengan motivasi untuk saling mendukung dan menguatkan ya. Harus memperhatikan perkataan kita, jangan perkataan-perkataan yang kasar ya kan, yang menyakiti gitu loh. Harus diperhatikan ya. Jangan-jangan tanpa kita sadari dikatakan terdapat apa? Pola yang salah dalam pola komunikasi kita. Misalnya apa? Selalu mengkritik, ya kan, merendahkan, komplain terus, semua dikomplainin. Ya kalau begitu susah juga ya, gitu. Ya, komplain tidak apa-apa, tapi harus beri solusi dengan cara yang baik, dengan tujuan untuk membangun suami kita, dengan tujuan untuk membangun istri kita, membangun anak-anak kita. Nah, ketika 3 hal ini kita lakukan, saya yakin dan percaya, maka komunikasi di dalam keluarga kita akan terjalin dengan baik. Komunikasi yang memiliki nilai yang baik, ya, tentunya nilai firman Tuhan, ya, sesuai firman Tuhan. Perkataan yang baik untuk menguatkan dan mendukung, sehingga keluarga kita terus makin terus bertumbuh di dalam keluarga yang diberkati Tuhan, jadi keluarga yang komunikasinya baik. Dan tentunya itu bisa menjadi sebuah contoh teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, 3 hal inilah yang biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita untuk kita boleh lakukan ya. Nah, di dalam keluarga Kristen, semua anggota keluarga harus bertumbuh menjadi murid Kristus ya. Lewat relasi ya, hubungan dalam keluarga itu dibangun menjadi sebuah hubungan yang kuat melalui pola komunikasi yang bermakna. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Ini adalah minggu pertama, kita akan makan dan minum roti yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang sudah berkorban bagi setiap kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus ya, menyucikan kita dari kejahatan kita, dari dosa-dosa kita diselamatkan. Sekali lagi hari ini kita akan minum dan makan roti ini untuk kita mengenang, mengingat akan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Persiapkan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan ini. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, pagi hari ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami mau belajar di dalam keluarga kami, baik kami sebagai suami, istri atau anak-anak, kami boleh belajar membangun komunikasi kami dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Kami boleh memiliki kata-kata yang baik ya Tuhan, bukan kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang penuh emosional Tuhan, tapi biarlah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, sehingga setiap kami tetap dikuatkan, diikat di dalam satu keluarga, dalam komunikasi yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan ajar kami, ingatkan kami Tuhan, ketika kami bangun Tuhan, ketika kami akan tidur Tuhan, ketika kami ada di rumah, ketika kami dimanapun, ketika kami akan pergi, biarlah perkataan-perkataan kami Tuhan adalah datangnya dari perkataan-perkataan firman Tuhan yang menasehati kami Tuhan, menguatkan kami, mendorong setiap kami keluarga demi keluarga. Kami terus membicarakannya, kami terus membicarakan firman Tuhan, kami terus saling menasihatkan, mengingatkan, sehingga hidup kami terus boleh dibawa pada pertumbuhan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang memiliki komunikasi yang baik, yang bermakna di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati roti dan anggur yang sebentar kami akan makan dan minum. Biarlah ya Tuhan, lewat roti dan anggur ini ketika kami makan dan minum, kami percaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan atas hidup kami. Kami tahu yang lemah mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Setiap kami yang sakit, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mendapat kelegaan baru, hidup kami dipulihkan, kami diberkati. Terima kasih, terima kasih. Kami mau sambut ya Tuhan roti dan anggur ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita persiapkan anggur dan roti kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.
Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Naikkan syukur, ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oleh pengorbanan-Mu Tuhan, kami dipulihkan, kami diselamatkan, kami dibaharui, kami diberkati, kami mendapat kekuatan baru Tuhan. Kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, kami dibebaskan, kami dipulihkan. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Dimanapun umat-Mu berada, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang susah mendapat penghiburan yang baru daripada Tuhan, mendapat kekuatan baru. Yang letih dan lesu mendapat kelegaan dalam nama Yesus. Yang sakit oleh bilur-Mu Tuhan, Kau sudah menjamah, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan Yesus. Suami-suami diberkati, istri-istri diberkati, anak-anak diberkati, dalam usaha pekerjaan rumah tangga mereka diberkati di dalam nama Yesus. Pemeliharaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna atas gereja-Mu, atas keluarga demi keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sekali lagi saya mengajak kita mengangkat tangan. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat untuk kota dan bangsa kita, buat pemimpin pemerintahan kita di Indonesia. Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami mengangkat doa kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, beserta wakil yang ada, para menteri yang ada, pemerintah daerah Tuhan, mulai gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan sampai RT RW Tuhan. Kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus. Tuhan, berkatilah mereka semua. Kami percaya tidak ada satupun pemimpin yang tidak datangnya otoritasnya tidak daripada Tuhan. Kami percaya mereka terpilih adalah karena semata-mata karena izin Tuhan. Sebab itu kami tetap berdoa, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, hikmat daripada Tuhan untuk dalam mereka membuat keputusan, mempertimbangkan segala sesuatunya untuk damai sejahtera, hasil yang baik bagi masyarakat yang ada. Biarlah roh yang takut akan Engkau turun atas mereka, sehingga semua keputusan yang dibuat ya Tuhan sungguh-sungguh datangnya daripada hikmat daripada Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa juga buat kota kami Salatiga, biarlah kota kami boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Indonesia, kota kami
setiap pulau-pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hasil buminya, hasil lautnya diberkati Tuhan. Sektor ekonomi seluruhnya diberkati. Kota kami diberkati, wali kota kami diberkati Tuhan. Biarlah Salatiga menjadi kota yang diberkati. Biarlah ada keamanan, damai, sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh terus menikmati kebaikan Tuhan di tengah-tengah kota kami yang diberkati oleh Tuhan. Berkati juga umat-Mu Tuhan hari-hari ini. Tuhan, di tengah situasi kami tahu yang sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap menjadi pembela kami. Tuhan ada di pihak kami. Tuhan tetap membimbing, menolong setiap kami, memberkati kami, menuntun kami. Kuatkan umat-Mu Tuhan, berkati umat-Mu, lindungi umat-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suami-suami, berkati istri-istri, keluarga yang ada anak-anak Tuhan, terus menjadi keluarga yang harmonis. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami rindu terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kasih Tuhan, Engkau Raja mulia, Allah yang penuh berkuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, haleluya.